Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa selawat dan tatai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأن تعمرنا أرض الوطن ونهرة البنات بفروعهم يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin haqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali di kelas yang mulia ini. Semoga pertemuan kita dalam pelajaran, setiap pelajaran yang kita lalui senantiasa mendapat ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menuntut ilmu tidak hanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengumpulkan ilmu, tapi juga kita sangat dianjurkan di samping kita memperoleh ilmu yang banyak, kita sangat dianjurkan juga untuk memperoleh keberkahan daripada ilmu-ilmu itu. Karena ilmu tanpa barokah itu seperti mobil tanpa bensin, seperti pohon rindang tapi pohon mangga rindang tapi tidak bisa berbuah. Ilmu bisa diperoleh dengan cara kita belajar, membaca buku, mendengar pengajian dan lain sebagainya. Sedangkan barokah diperoleh daripada akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada guru, akhlak yang baik kepada sesama murid, sesama siswa, sesama santri. Ya, itu jalurnya berbeda. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambah terus ilmu kita, bertambah juga keberkahannya, mudah-mudahan ya. Maka salah satu tanda ilmu yang barokah itu adalah apabila ilmu itu kita senantiasa mengamalkannya. Maka kalau mau ilmunya barokah, berusahalah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita terima. Ya, misalnya kita terima dari guru kita tentang sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud misalnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ketika malam hari bangunlah kamu untuk tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Kalau kita tahu tentang kelebihan tahajud, kita amalkan salat tahajud itu, maka itu namanya ilmu yang barakah. Kita tahu tentang kelebihan salat duha, kita amalkan salat duha itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tahu bagaimana kewajiban kita berbakti kepada orang tua, maka kita dalam kehidupan sehari-hari
harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas atau bahasan kita tentang masalah haji, ya, masalah haji dan umrah. Karena haji dan umrah ini merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam, wajib dilaksanakan bagi orang Islam yang memiliki kemampuan, ya, wajib itu. Kemampuan zahir, kemampuan batin, kemampuan mental, kemampuan kendaraan, kemampuan keuangan, mampu pada dirinya sendiri, ataupun dia yang ditinggalkan juga mampu ditinggalkan. Artinya anak istrinya ada yang akan dimakan, ada nafkah yang ditinggalkan untuk anak istrinya, untuk keluarganya ketika dia pergi menunaikan ibadah haji, ya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, malah bisa menempuh pendidikan ke Mesir, ke Yaman, ya, ke Mekah, ke Madinah, sambil nanti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Apa itu haji? Apa itu umrah? Nah, itu yang harus kalian pahami dengan benar, ya. Haji berasal dari kata hajja, yang berarti berziarah atau bermaksud atau menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi ingat kata-kata di sini bahwa haji itu punya waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya? Bulan Zulhijjah. Jadi yang dipakai adalah kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Jadi haji ini baru sah dilakukan kalau dilakukan pada bulan Zulhijjah. Mulai pelaksanaannya sekitar tanggal 8. Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah namanya. Jadi harus diingat, tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari Tasyrik. Jadi pelaksanaan haji itu pertama, walaupun tanggal 8 ini sunnah tanggal 8 sunnah hari Tarwiyah, itu kita pergi ke Mina. Karena hari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari jadinya? 6 hari. Di hari Tarwiyah, kenapa tanggal 8 yang dinamakan hari Tarwiyah? Karena tanggal 8 itu dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi pertama kali menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Siapa namanya anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Dua anaknya Nabi Ibrahim. Siapa namanya satu? Ishak. Nabi Ishak. Dari ibu siapa? Sarah. Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ismail dari Siti Hajar. Istri pertama beliau namanya Siti Sarah. Istri kedua namanya Siti Hajar. Nabi Ismail ini alaihissalam lahir dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar radhiyallahu anha, ya. Ini pada tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tanggal 8 itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi masih ragu apakah itu benar perintah Allah SWT atau tidak. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi, dia menyembelih anaknya, ya.
Nah, disitulah Nabi Ibrahim yakin bahwa itu perintah dari Allah SWT, hingga dinamakanlah hari tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Arafah artinya yakin atau mengetahui. Tarwiyah artinya melihat dalam mimpinya. Arafah artinya tahu dan yakin bahwa itu mimpi dan perintah dari Allah Subhanahu taala. Yang tanggal 10 namanya hari nahar, 10 Zulhijjah. Kenapa dinamakan hari nahar atau hari Karban? Karena pada tanggal 10 itulah Nabi Ibrahim merealisasikan mimpi dan perintah Allah SWT itu untuk menyembelih anaknya. Sedangkan tanggal 11, 13, 12, 13 namanya hari tasrik, artinya menjemur daging kurban. Makanya namanya hari tasrik. Jadi itu pelaksanaan haji ya. Tidak boleh lain dari itu. Tidak boleh. Nah, kalau umrah beda. Umrah ini boleh dilakukan kapanpun. Ya. Sekarang kamu pergi umrah bisa. Boleh. Ya. Boleh. Jadi haji itu memiliki rukun, syarat-syarat ya yang harus kalian ketahui ya. Yang harus kita ketahui. Syarat-syarat haji itu apa? Syarat wajib haji. Pertama, harus beragama Islam. Kedua, berakal. 3, balik. Keempat, merdeka. Kelima, kuasa dan mampu. Walillahi 'alan nas hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Sungguhnya haji itu bagi orang yang mampu. Rukun haji itu pertama ihram, yaitu berniat. Berniat untuk mengerjakan haji. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan ihram karenanya, karena Allah Ta'ala itu niat. Kalau kita diam di Mekah tentu dari hotel kita berniat ya. Kalau kita diam di Mekah misalnya penduduk Mekah, dari rumah kita berniat ya. Kalau di luar Mekah sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Rukun yang kedua dari haji itu wukuf, yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya adalah tanggal 9 Zulhijjah, mulai tergelincir matahari waktu tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya tawaf, itu rukun haji. Tawaf di Masjidil Haram di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Selanjutnya sa'i, yang terakhir adalah tahallul, dan paling terakhir juga adalah tartib. Itu rukun-rukun haji. Tawaf itu dibagi menjadi 6. Pertama tawaf qudum, ada namanya tawaf ifadah, ada namanya tawaf wada, tawaf tahallul, tawaf nadar, tawaf sunnah. Ya. Yaitu sekilas tentang ibadah haji ya. Sedangkan umrah, pengertian daripada umrah adalah umrah menurut bahasa berarti ziarah. Sedangkan pengertian syar'i adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf dan sa'i dan memotong rambut. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Itu dalilnya. Wa atimul hajja wa umrata lillah wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat rukun dan wajib umrah. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah itu adalah pertama ihram, yaitu berniat. Yang paling dekat itu Tan'im, kita mulai berniat dari situ. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Aku berniat umrah dan ihram karenanya karena Allah Subhanahu taala. Yang kedua tawaf. Setelah ambil miqat di Tan'im, berniat di Tan'im, kita pergi ke Masjidil Haram lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Selanjutnya sa'i 7 kali, Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 1 kali, sampai 7 kali. Mulai di Safa, selesai di Marwah. Yang selanjutnya mencukur rambut, tahallul. Setelah selesai sa'i tahallul.
Lanjutnya tertib, ya. Dah, tertib. Harus berurutan itu rukun-rukun haji, ya. Ya, sekilas tentang ibadah haji dan umrah. Mungkin kalian ada punya pertanyaan, silahkan ditanya, ya. Raden? Ada pertanyaan? Zaki. Oh, siapa yang mencukur kita waktu tahallul? Bagus pertanyaannya ini, ya. Yang mencukur kita boleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Asal jangan suruh cewek yang bukan mahram. Boleh sih, boleh, bisa. Cuma kurang bagus nanti. Ada cewek Arab cantik situ, jangan suruh dia ini mentang-mentang cantik dia, ya. Enggak, kurang bagus. Walaupun dia bisa, tetap cuman kurang bagus karena bukan mahram. Yang halal lah disuruh, ya. Paling kurang 3 helai rambut. Paling bagus adalah botak, bercukur. Kalau seandainya botak kita setelah selesai terus apa yang dikuris? Nah, sekedar dia lewat silet saja, lewat silet. Nah, itu, ya. Ya. Mudah-mudahan. Terus ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Nah, itu, ya. Mudah-mudahan kalian ada nasib untuk pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu kita perhatikan itu video di LCD. Perhatikan, ini adalah gambaran orang yang lagi melaksanakan haji atau umrah. Mereka lagi tawaf ini, mengelilingi Ka'bah. Ya, kurang lebihnya inilah ini. Mana dia ini? Ya, Hajarul Aswad kalau nggak salah di sini, ya. Hajarul Aswad, mutar 1, untuk selesai di Hajarul Aswad. 2 kali hitungan. Mulai di Hajarul Aswad sampai di Hajarul Aswad. Itu harus hitung 1 kali. Mutar sampai 7 kali. Ini namanya ada di sini muncul sedikit, ini namanya makam Ibrahim. Ini namanya Hajar Ismail. Kalau ini namanya Ka'bah, itu secara bahasa artinya kubus. Kubus segi 4. Ya, nah ini Masjidil Haram. Masjidil Haram baru ini dibangun ini, ya, baru dibangun. Nah, ini orang lagi tawaf ini, ada laki perempuan. Ini, ya, ya. Mudah-mudahan kita bernasib untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Jadi kapan kita melaksanakan ibadah haji? Bulan apa? Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, ya. Enggak ada pelaksanaan haji di Madinah. Di Madinah kita cuma ziarah ke makam Rasulullah SAW dan ibadah di Masjid Nabawi, ya. Ya. Nah, itu. Dan Ka'bah yang ada di Mekah tempat kita tawaf. Karena sekarang banyak orang buat Ka'bah di Ruan, enggak boleh itu, ya. Ada Ka'bah di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, di asrama haji, ya enggak boleh tawaf situ. Sekedar hanya contoh saja, sekedar kita berlatih saja boleh, tapi enggak bisa tawaf di situ, ya. Enggak sah maksudnya, cuman tempat latihan. Nah, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, ya. Kalian nanti di rumah belajar, mengulang-ulangi pelajarannya, ya. Ya, sambil mengamalkan, berdiskusi juga, ya, dengan teman-temannya nanti di kelas maupun di rumah, ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa dulu, ya. Dengan doa, ya Jami.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilan sani ya man kullan daiman amru jalama daima ya riyasan mustaqisi ya madiyal hukmi zama hakam nafisil amra alaina suratan inna ma'zuma awastajib minna du'ana karam ya kariman anta rabbul kurama wa salatullahi tahsan musafa man ilal khairi da'ana karam wa ala alihi wa sahbihi adama Fatihah.